warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'd fa inna asqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para ayah kami serta para ibunda kami dan para saudara kami dan para anak yang Allah muliakan keseluruhannya. Di hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab tauhid alladzi wa haqqullah 'alal 'abid, yang telah sampai pembahasan pada bab yang keempat tentang bab khauf minasyirki, kewajiban bagi orang beriman untuk senantiasa takut dalam masalah perkara kesyirikan. Bapak Ibu Allah muliakan, tentunya ada pertanyaan, mengapa penulis menukilkan bab setelahnya ini dalam artian bab langsung masuk dalam masalah wajibnya takut pada kesyirikan. Masing-masing bab dengan bab sebelumnya ada keterkaitan luar biasa eratnya. Dari awal mula ketika penulis menukilkan pada bab yang pertama tentang pengenalan kitab tauhid, bagaimana dan apa itu tauhid, kemudian bab yang berikutnya tentang masalah fadlu tauhid wa may kafir minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid serta hal-hal dari tauhid tersebut yang bisa menghapuskan sekian banyak dosa, hingga bab yang terakhir kita bahas tentang kalimat man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Barang siapa di antara kalian haqqaqat tauhid, menguatkan senantiasa tauhidnya. Dalam artian gini Bapak Ibu muliakan, terkadang dalam kehidupan sehari-hari senantiasa ada lika-liku dalam masalah kehidupan kita bersama, sehingga lika-liku tersebut bisa jadi menghiasi atau bahkan meracuni iman kita. Sambil contoh misalnya, ikhwatal iman Allah muliakan, ketika seorang hamba telah mendapat pengetahuan tentang masalah ilmu tauhid, tentang masalah penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian di perjalanan hidupnya kemudian ada perkara-perkara yang bisa jadi membahas syubhat. Contoh misal, ucapan orang-orang tua zaman dahulu kala menyatakan, loh mbahmu biyen yo mbeleh kaya ngono, buktine mbahmu gak kualat. Sehingga kemudian ada dalam pikiran mereka, oh iya mbahku biyen gak kualat, itu mulai keracunan. Lah dari sinilah penulis menyatakan man haqqaqa tauhid, barang siapa di antara kalian senantiasa menguatkan tauhidnya, itulah orang-orang yang layak masuk surga tanpa hisab. Kemarin kita bahas, kalau tidak salah 2 pertemuan yang lalu, tentang model dari kaum muslimin, bagaimana mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanpa hisab, ada pakai hisab yang ringan, hisaban yasira, ada pula dengan hisab yang sangat rinci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannata, setiap umatku nanti layak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita cukup husnudon kepada kaum muslimin, apakah mereka masuk surga atau tidak. Selama mereka masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah di antara saudara kita yang wajib kita doakan bisa masuk surga. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, penulis menukilkan bab ini dalam kaitan-kaitan Bapak Ibu. Ketika orang telah mengenal tauhid, telah mengenal keutamaan tauhid, mengenal tentang masalah orang-orang yang senantiasa menguatkan tauhidnya, pasti masuk surga. Itu anggapan orang-orang.
Yang ditakutkan ke depannya nantinya setelah ia merasa aman, terkesan tidak ada gangguan sama sekali. Sama seperti ini Bapak Ibu yang muliakan. Ketika kita mengenal tentang hewan-hewan, segala khair, makasih nak ya. Kita mengenal tentang hewan-hewan jinak yang lucu-lucu. Contoh misal, Bapak Ibu pernah melihat panda. Panda itu binatang buas atau binatang jinak? Bagi orang yang tidak tahu Bapak Ibu muliakan, setelah lihat kungfu panda, lucu filmnya kan ngoten. Jelasnya kewan iki kewan jinak, dicekel ya dimplok. Kan gitu istilahnya. Lah dari sinilah mungkin gambarannya ketika seseorang telah mengenal tauhid, merasa aman dari tauhid dan lain sebagainya, imannya telah kuat, merasa aman dari syirik kemudian. Lah di satu sisi kesyirikan terkadang Bapak Ibu muliakan tahu-tahu tuh lewat, tahu-tahu ada wacana, tahu-tahu dari kebudayaan orang dulu kala menyeracuni otak-otak kita. Lah dari sinilah kemudian wajib kita bersama seorang bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang tokoh ulama besar di kalangan para nabi yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, yang luar biasa dakwanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini pun beliau pun yang imannya luar biasa dengan gelar bapak tauhid tersebut senantiasa minta kepada Allah satu kalimat doa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Satu kalimat yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb wajudubni, jauhkan untuk saya, jauhkan dari saya Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa baniya, dan seluruh anak keturunanku, an na'budal asnam, dari penyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Bapak Ibu muliakan, kita tahu bersama kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam, nun sewu, ketika Nabiullah Ibrahim mendakwakan ilmu tauhidnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di zaman Namrud saat itu, hingga kemudian beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di sana kecuali satu berhala. Seluruh kaum saat itu tidak satu pun di antara mereka yang iman dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gak satu pun. Bahkan ada seorang nenek yang matanya buta menangis, bukan karena iman pada Ibrahim yang kasihan akan dibakar, tapi ia menangis karena apa? Tidak mampu menyumbang kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu seorang bapak tauhid yang masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berasa belum aman dari masalah kesyirikan. Inilah diantaranya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengapa penulis menukilkan bab ini tentang wajibnya takut kepada masalah kesyirikan. Kemudian ikhwatal iman yang Allah muliakan, yang uniknya pula, mayoritas umat atau mayoritas manusia akan takut ketika misalnya dalam jasad yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada penyakit-penyakit yang terkesan datang mendadak dan langsung kronis. Contoh misal, ketika seorang hamba setiap saat merasakan pusing, dikasih obat, hilang, datang lagi pusing, subhanallah, ternyata ada deteksi di sana adanya muncul tumor otak. Kira-kira deteksi ini, analisa dokter ini, sang hamba ini khawatir gak kira-kira Bapak? Halo? Khawatir betul Pak? Deteksi kena tumor otak, dan kanker otak kan gitu. Pak, ini ada kemungkinan ada tumor otaknya Pak di sini yang harus diambil dan lain sebagainya. Mungkin pertama kali kaget, sedih, deg-degan dan lain sebagainya. Ini masalah penyakit fisik. Lah nun sewu, tapi dalam masalah penyakit akidah atau penyakit masalah iman, rata-rata manusia itu cuek. Betul apa ya? Rata-rata cuek. Di satu sisi, penyakit iman inilah nantinya bisa mencelakakan dia nggak cuma di dunia, bahkan di akhirat, hidup yang merupakan hidup abadi. Lah dari sinilah penulis menguatkan tentang wajibnya bagi kita bersama untuk senantiasa ingat bagi orang yang beriman, tolong jangan aman dari kesyirikan. Tetap minta kepada Allah istiqamah, tetap minta kepada Allah kemudian memahami Islam, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga kesyirikan dalam artian. Dan kemudian Bapak Ibu yang muliakan, kami jelaskan di sini ada dua poin upaya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan bagi kita kesemuanya akan takutnya jatuh kepada dunia kesyirikan.
ada dua upaya yang bisa kita lakukan sebagai pencegah akan takutnya diri kita bersama dari jatuhnya pada dosa kesyirikan. Yang pertama, Bapak Ibu muliakan, ada satu kalimat yang menyatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Lah dari kalimat inilah maksimalkan dari kita bersama, jangan sampai kita melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesyirikan ini menggapai dalam diri kita serta keluarga kita. Maksimalkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada perlindungan, kembali kepada Allah dalam masalah banyak hal. Termasuk dalam artian ini wajib kita minta kepada Allah jangan sampai kita terjatuh dalam dosa kesyirikan. Bahkan beberapa riwayat Bapak Ibu yang muliakan, dalam satu kitab tulisan dari Imam Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau menyatakan satu kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dawuh kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqal, Nabi dawuh ngeten Bapak Ibu yang muliakan. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Beliau menceritakan ini di zaman ketika beliau mendakwakan tauhid, di zaman bersama hidup kalangan sahabatnya. Beliau cerita pada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Nanti di zamanmu, di zamannya Abu Bakar nantinya, setelah beliau wafat, dosa kesyirikan nanti lebih tersembunyi, akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi, lebih lembut, yang tidak bisa orang tahu, nggak banyak orang tahu, mirip kayak langkah semut dalam kegelapan malam. Bayangkan Pak Iwal muliakan, selemut gremet-gremet bahasa Indonesia apa Mas Heru? Gremet-gremet, apa istilahnya Pak? Merayap nggih. Semut itu merayap di baju kita pun kita nggak dengar. Nabi mengisahkan dalam kalimat ini akhfa min dabibin namli. Tapi semut nantinya itu kayak kesyirikan di zamanmu nanti, kayak langkah semut di kegelapan malam yang nggak banyak orang tahu. Sehingga ada satu kalimat bantahan dari Abu Bakar, beliau menyatakan waqala ya Rasulullah, faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menyatakan satu kalimat ini, walisyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya Rasulullah, bukankah dinamakan syirik itu cuma menjadikan selain Allah tandingan? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu, bukan artinya orang syirik itu tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi Pak Ibu ya. Kalimat Abu Bakar Siddiq beliau menyatakan walisyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Bukankah ya Rasulullah dinamakan syirik itu ketika ada seorang hamba menjadikan selain Allah sembahan yang lainnya. Dalam artian orang ini tahu bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak untuk disembah, tapi di satu sisi dia jadikan yang lainnya sembahan yang sama pula. Paham sekilas? Syirik itu Pak Ibu Allah muliakan dalam bahasa kita istilah selingkuh akidah Pak. Dinamakan syirik dalam bahasa kita sekarang ini Pak, istilahnya selingkuh akidah. Contoh misal, ini misal Pak Ibu ya, nun sewu. Ada bapak namanya Pak Hashim. Pak Hashim ini punya istri muda namanya Aisyah. Namanya misalnya contoh namanya Siti. Lah Siti ini ternyata selain punya suami Pak Hashim, punya suami lagi namanya Pak Gatot. Ngapunten kalau namanya sama, ngapunten. Jadi Pak Hashim punya istri namanya Mbak Siti, istri barunya muda ini, setelah istri yang lama wafat, dia nikah sama istri baru yang masih muda jelia. Lah ternyata diketemukan bahwa Mbak Siti ini punya suami lain Pak Gatot. Kira-kira perasaan Pak Hashim gimana Bapak Ibu? Halo. Sama seperti itu pula Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, dinamakan syirik kan Allah jadikan tandingan. Jadi Allah itu sembahan tapi ada tandingan yang lainnya. Kan itu kan syirik kan? Jadi Abu Bakar paham. Di zaman Nabi berdakwah dinamakan orang-orang musyrik bukan artinya mereka nggak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka punya tandingan yang lain. Lah dari sinilah kemudian Abu Bakar tanya membantah kalimat itu, dan Rasul membantah pula dengan satu kalimat
walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Abu Bakar Siddiq, la syirku akhfa min dabibin namli, demi Allah syirik itu nanti di zamanmu lebih lembut dari langkahnya seekor semut di kegelapan malam. Lah dari sinilah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dawuh kalimat ini Bapak Ibu, dan tolong kalimat ini dicerna betul-betul. Jangan sekali-kali meremehkan di antara doa-doa yang pernah beliau ajarkan untuk umat Islam selaku umat Muhammad. Beliau menyatakan ala aduluka ala syai'in idza qultahu daba anka qaliluhu wa katsiruh. Kalimatnya jelas Bapak Ibu. Beliau menyatakan, ya Abu Bakar Siddiq, maukah engkau aku tunjukkan, aku ajari tentang sesuatu, idza qultahu, misalnya jenengan ucapkan kalimat ini, misalnya engkau ucapkan kalimat yang aku ajarkan ini, doa ini, dzaba anka qaliluhu wa katsiruh, niscaya akan Allah jauhkan dari dosa-dosa syirik, baik yang kecil ataupun yang banyak. Jadi Nabi dawuh dengan satu kalimat ini tentang dosa syirik itu Bapak Ibu, ada yang kecil sedikit, tapi ada yang lebih banyak lagi di situ. Dan ada satu doa kata Rasulullah, beliau menyatakan bagi siapa yang membacanya akan Allah jauhkan, Allah hilangkan baik dosa syirik pun yang banyak pun atau yang kecil pun atau yang sedikit pun, dalam artian semacam ini. Dari sinilah kemudian Bapak Ibu Allah muliakan, Abu Bakar menyatakan, bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Perhatikan doa ini Bapak Ibu. Beliau menyatakan, qul ya Abu Bakrin, katakan ya Abu Bakar Siddiq, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa apa ini? Doa apa ini? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa apa kira-kira Bapak Ibu? Doa pagi dan petang. Bapak Ibu Allah muliakan, coba nanti kalau memang punya HP, itu ada kalau nggak salah program Muslim Pro. Muslim Pro di situ ada zikir-zikir pagi dan petang, kumpulan Hisnul Muslim. Di situ ada doa-doa, di antara doa ini pula. Tolong Pak Ibu Allah muliakan, selepas sholat asar, selepas sholat subuh, dibaca aja pakai HP kalau emang enggan untuk bawa buku kecil itu. Kenapa kok pakai HP aja nggak masalah? Loh emang nggak ada anjuran kita hafal cul-culan ngatur dewi langsung boten Pak. Yang dianjurkan kita menghafalkan, walaupun mungkin saat ini kita baca pakai HP. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1, 2, 3 minggu atau mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Allah akan hafalkan panjenengan. Siap Bapak Ibu? Ini pengalaman aja Bapak Ibu ya. Dulu kami bekerja di sebuah sekolah Islam. Sebelum kami masuk di kerja tempat sekarang ini, ada doa untuk sholat jenazah yang panjang. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qim musul wasimud kholahu wasilhu bil mai wa salim, sampai kalimat setelahnya itu. Yang banyak anak-anak kami mereka bilang gini, tat, dobo tat, gak hafal, ustaz gak hafal. Subhanallah Pak Ibu muliakan, demi Allah saya drill dalam hitungan menit. Sama-sama Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu. Hafal, lompat kemudian, gabung lagi dengan lompatan yang tadi. Sudah hafal, gabung lagi barusan yang berikutnya, sampai kemudian tuntas. Dalam 15 menit, 20 menit, 30 menit, separuh telah dihafalkan. Itu dalam hitungan menit Pak. Jadi separuh doa telah dihafalkan dalam hitungan 15 menit, 20 hingga 30 menit. Tuntas dalam 2 jam pelajaran mereka hafal, walaupun masih dituntun pelan-pelan. Sama seperti ini Bapak Ibu Allah muliakan, sambil contoh nggih. Selepas kita salam dari sholat kita, ada ajaran Nabi untuk kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baca zikir. Dan nun sewu Bapak Ibu Allah muliakan, terkadang kita pun akan bingung kalau duduk di antara saudara kita kok zikir beda-beda. Lho kok maca ngene, lho kok maca ngono.
kalau kita membaca sebuah riwayat Pak Ibu Allah muliakan, ada beberapa zikir yang itu ada riwayatnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini yang lebih kita hafalkan. Dan non sewu, sempat kami ajarkan untuk para murid kami dulu, baik itu SMP, baik itu SMA, kita biasakan selama 2 minggu membaca zikir secara jama'i untuk tarbiyatan lahu. Kayak asik ajaran. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'til ma ata, sampai selesai. Subhanallah Pak Ibu, 2 minggu cul-culan bisa sendiri. Lah dari sinilah Bapak Ibu muliakan, pembiasaan itu bisa kita awali walaupun dengan modal membaca buku ataupun membawa kotak HP ini. Jangan ada kalimat sungkan, izin dan lain sebagainya. Sama seperti ini pula, mungkin di antara kita ada yang belum lancar membaca Al-Quran, betul apa ya? Mungkin ada di antara kita yang belum lancar membaca Al-Quran, betul apa ya? Betul apa ya? Iya apa ya? Perhatikan Bapak Ibu muliakan, tidak ada salahnya diawali dari kita bersama, mumpung ada anak-anak muda, kita minta mereka ngajarin kita. Mungkin bisa jadi ada omongan ngeten, lo wis kasep Pak belajar. Bisa jadi orang yang ngomong kasep gak iso ngaji bisa Mbak. Betul apa ya? Betul apa ya? Ini sempat ada dulu jamaah tempat kami Pak. Kami diajari satu ustadz kami di Masjid Istiqmal Kota Surabaya, kawasan Simo sana, belajar ngaji itu kelas 3 SMA saya belajar ngaji Pak. Saya belajar ngaji alibata itu kelas 3 SMA, demi Allah, wallahi. Hingga kemudian ada seorang bapak-bapak bilang gini, wes gede gak so ngaji ngisin-ngisini. Lah saya sungkan di emperan masjid waktu itu ngajinya kita. Beliau ngomong gini, kon pilih ndi? Belajar tetap gak iso ngaji. Saya pilih iso ngaji kalau bisa. Jar ngomong iku bisa jadi gak iso ngaji. Subhanallah Pak, waktu ada kondangan untuk bancaan, kondangan apa Pak? Kontahlil, bancaan. Jadi intinya bancaan Pak. Biasanya jamaah itu Pak, kalau ngaji itu banyak yang nggak ikut. Jadi kalau ada pengajian gitu, fikih Islam atau tafsir atau hadis atau apapun itu, saya ngaji sidik. Dan subhanallah, ini undangan jamaah untuk bancaan untuk teko wake, betul apa ya Pak? Lah ini pas teko wake, dikira orang-orang acara rutinan. Subhanallah, yang ngundang dari orang Madura bagi Quran Pak, dibagi Quran. Wong seneng kabeh oleh Quran, ternyata aku dikumpul meneh di Pak Qurane. Lah itu dibagi Qur'annya, disuruh buka surat Yusuf, dikon maca bareng-bareng. Ketap, ketip lho. Dikon apa? Dikon maca gentenan iyo, gak iso maca tibakno. Lah ternyata banyak enggak bisa baca. Lah dari sinilah Bapak yang memuliakan, tolong untuk masalah membaca nantinya dimaksimalkan dipompa untuk masalah semangat ini. Dan belajar tidak ada istilahnya batas usia nggak ada istilahnya gitu. Sampai kapanpun tetap kita belajar. Inilah Bapak Ibu memuliakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan daba angka qalil wa katsiruhu. Ya Abu Bakar, nek kau baca ini, saya akan Allah jauhkan darinya semua dosa-dosa syirik yang banyak ataupun yang sedikit. Tolong dihafalkan. Beliau juga berpesan Bapak Ibu memuliakan, beliau menyatakan ma min qalbin illa baina isba'ini min asabi'ir rahman. Tidaklah ada di antara hati anak Adam kecuali hati tersebut di antara 2 jemari-jemari Ar-Rahman ini Bapak Ibu. Beliau menyatakan insya'a aqamah. Kalau Allah berkehendak akan Allah luruskan hati seorang hamba. Wa insya'a azaghah. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, Allah akan Allah palingkan hati tersebut. Lah dari sinilah tolong dalam masalah doa jangan sekali-kali untuk malas. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kedua di antara upaya yang bisa kita lakukan agar Allah hindarkan dari dosa kesyirikan ini adalah mengenal apa itu kesyirikan, bagaimana hakikatnya, dan perkara-perkara
yang bisa membuat seseorang jatuh dalam kesyirikan. Ada pertanyaan kemudian, bagaimana seseorang bisa tidak terjatuh dalam perkara yang membahayakan, terlebih membahayakan dirinya, ketika orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Contoh misal, Bapak pernah ke kawasan kolam renang, pernah melihat kolam renang, banyune bening, ketokane cetek, betul apa ya? Coba nyemplung nasi 3 meter loh. Kan ada di antaranya Pak kolam renang tanpa ada tulisan 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu. Cul-culan ngatek dewe gitu. Terutama di villa-villa biasanya itu. Wih, bening banyune ya nyemplung jebret dan jak. Enggak cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter kelelep akhirnya. Ini contoh kecil aja. Tadi saya contohkan masalah apa Pak tadi Pak? Panda kan? Panda bentuknya lucu, hewannya lucu, tapi hewan puas. Kalau orang nggak tahu kalau itu bahaya, akan dia terjatuh dalam bahaya tadi. Sama dalam hal ini pula, seseorang tidak akan pernah dia selamat dari kesyirikan ketika orang ini merasa aman dari syirik. Yang kedua, dia nggak kenal apa itu syirik. Wah, itu bahayanya luar biasa. Kemudian ikhwatul iman muliakan, ada satu kalimat hikmah disebutkan bahwasanya, ini kalimat ini Pak Iqbal muliakan, diucapkan oleh ulama sekelas Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd. Sesuatu akan diperlihatkan keindahannya oleh lawannya. Contoh misal, Bapak Iqbal muliakan, Bapak Iqbal muliakan, Allah berikan nikmat untuk kita berupa teknologi, berupa lampu. Orang tidak kenal lampu. Apa nikmat lampu itu? Ketika dalam keadaan gelap, baru ia sadar tentang nikmatnya lampu. Betul apa ya? Sama seperti ini Bapak Ibu muliakan. Contoh lain lagi Pak Ibu ya. Seseorang ketika melihat adanya ikan-ikanan kayak belut gitu Pak, bagi anak kecil itu lucu, dipegang nyetrum di bano, kan dia nggak tahu ini hewan lucu, ingin dipegang anak kecil, ternyata nyetrum, dan kita pun nggak tahu kalau belut listrik. Baru tahu setelah tahu lawannya, oh bahaya. Lah dari sinilah Bapak yang memuliakan, ketika orang tahu lawan, akan tahu nikmat dari lawan tadi. Termasuk contoh masalah nikmat aman. Indonesia Bapak Ibu muliakan semenjak kemerdekaan, Allah karuniakan keamanan negara kita tercinta. Ada riak-riak di perjalanan hidup negara kita, adanya pemberontakan dari tahun ke tahun, termasuk kemarin era tahun 90-an akhir itu ada perang antar suku. Betul apa ya Bapak Ibu? Betul ya? Ada perang antar suku. Perhatikan, nikmat aman tidak dirasakan kenikmatan ini kecuali orang-orang yang mengalami kegelisahan saat perang. Betul apa ya? Nikmat aman tidak akan dinikmati oleh seseorang dengan nikmat yang luar biasa ketika orang ini tidak dalam keadaan masa perang. Perhatikan, dalam keadaan perang orang gelisah luar biasa, baru merasakan oh nyaman, ternyata nikmatnya luar biasa saat itu. Sama seperti kisah di Libya Bapak Ibu. Libya dulu adalah negara yang punya penghasilan masyarakat luar biasa. Ketika ada pemberontakan, penjatuhan kekuasaan, sekarang Libya kacau balau. Nikmat keamanan mulai tercabik-cabik di sana. Lalu dari sinilah beliau menyatakan ad-diddu yudhiru hasnahu ad-didd. Lawan itu akan nampak keindahannya ketika ditunjukkan oleh lawannya pula. Wabidid dia tetapin asya, dengan seseorang mengetahui lawannya akan semakin jauh dan semakin ia tahu tentang hakikat kebenaran tentang yang lain yang ia ingin ketahui. Lah dari sinilah Pak Ibu muliakan, li'annahu yu'ti umqan fil makna qad yakhibu ala katsir minan nas. Dengan mengenal antonim atau lawan tersebut, pengetahuan tentang sesuatu semakin dalam, terlebih tentang hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh manusia secara umum.
Banyak orang-orang Pak Ibu Allah muliakan kurang tahu masalah kesyirikan. Contoh misalnya Bapak Ibu. Pernah saya bahas di sini kalau nggak salah sekian tahun yang lalu tentang program pemikiran yang dicoba ditanamkan oleh orang-orang non-muslim untuk generasi kaum muslimin demi merusak akidah mereka dengan gerakan pemikiran yang dikenal dengan istilahnya pluralisme agama dengan 3 model. Dari pertama sinkretisme, sintesisme, hingga relativisme. Masih ingat boten kira-kira Pak? Masih ingat boten? Sambil contoh Pak Ibu ya. Pluralisme agama tidak sebagaimana kita kirakan untuk saat-saat yang kemarin itu terjadi. Boten Pak, ternyata ada banyak hal itu. Yang pertama ada pluralisme agama dari sinkretisme. Ketika seseorang mencoba melakukan sebuah keyakinan diiringi keyakinan yang lainnya pula. Sinkretisme ini cukup banyak diyakini oleh kaum muslimin saat ini. Ketika mendengar adzan berangkat untuk sholat. Ketika waktunya di bulan tertentu berangkat ke gunung untuk ngirim sajen. Ada nggak orang semacam ini? Ada nggak orang semacam ini? Ini model pluralisme agama dari sisi sinkretisme. Jadi ada keyakinan kepada agama Islam yang ia anut, di sisi lain dia tidak bisa melepaskan keyakinan nenek moyangnya. Entah itu agama animisme kah, dinamisme kah, campur ajaran Hindu kah, campur ajaran Buddha kah, dan lain sebagainya. Sambil contoh ngeten Bapak Ibu muliakan. Ada di antara mereka menganggap begini, wah masalah ngono kok tadi gede Bapak Ibu. Ketika diyakini pemahaman semacam ini bisa membatalkan akidah seseorang. Contoh-contoh misal, Bapak pernah mendengar satu ayat Al-Quran yang Allah menyatakan Ar-ra'aitumul lata wal uzza wal manata thalithatal ukhra. Dalam satu potongan ayat Allah menanyakan, tahukah kalian tentang Lat, Al-Uzza wal Manat thalithatal ukhra? Tentang Lata, Uzza dan Manat. Yang 3 sembahan ini adalah sembahan orang-orang Quraisy saat itu, Bapak. Lat adalah gambaran orang soleh yang punya kebiasaan mengaduk tepung dan dibagikan untuk jamaah haji saat itu. Setelah ia meninggal dunia, kemudian jenazahnya dimakamkan dan makamnya digunakan untuk tempat itikaf orang-orang mengambil berkah di sana. Itu orang-orang zaman dulu kala. Lah yang jadi masalah sekarang Uzza itu apa? Al-Uzza ini Bapak Ibu muliakan dikatakan oleh banyak kamus nyata Syujairat. Uzza itu adalah sejenis kayak tanaman yang diyakini bahwa tanaman tersebut banyak berkah pula. Jadi ada di kawasan Nakhlah antara Mekah dan Madinah itu ditanami pohon-pohon Syujairat kecil yang kemudian ditanamkan di sana itu dibangun sebuah bangunan dalam rangka untuk apa? Yang kemudian pohon-pohon ini disembah. Diyakini adanya roh di sana. Beda dengan Manat. Al-Manatnya ada semacam kayak batu bertuah yang diyakini pula batu ini bawa berkah. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu muliakan, di zaman saat ini masih adakah kepercayaan manusia yang meyakini pohon-pohon bertuah? Pohon-pohon keramat. Halo. Masih ada enggak? Yang kedua, masih ada kan di zaman sekarang orang-orang yang meyakini makam ini makam keramat bertuah pula. Halo, masih ada enggak? Termasuk zaman sekarang pula, masih adakah beberapa bangunan-bangunan batu-batu tertentu yang diyakini bawa berkah dan juga bikin kualat? Halo,
Ini contoh kecil Bapak Ibu muliakan. Ketika orang nggak paham kalau ini kesyirikan, dilakoni senantiasa. Paham sekilas ini kira-kira Bapak Ibu? Saya kasih gambaran tentang masalah pola sinkretisme ini yang banyak diyakini oleh kaum muslimin sebagian, yang tanpa ia sadar bisa membatalkan akidahnya. Kalau misal Pak Ibu muliakan, orang ini paham, ini misalnya pohon, loh, iki pohon Allah sing nyiptakno, cuma nang pohon iki loh Allah kasih keberkahan, ini masih syirik kecil, Pak. Barokah nang kene, nek golek tabaruk nang kene, mau nggone ngarep berkah nang kene, Allah yang ngasih, ini masih syirik kecil. Karena Allah enggak menetapkan pohon itu bawa berkah. Paham sekilas ini? Tapi kalau dengan sengajanya dia menyatakan wet iki duwe berkah ono rowe nang kene iki, ya ini syirik besar sudah. Paham sekilas? Tipis bedanya. Inilah pentingnya kita belajar Bapak Ibu. Bukan masalah sepil, besar ini masalahnya. Pola kedua Bapak Ibu muliakan, pola sintesisme, pola pemahaman agama ini, ketika ada sebagian dari oknum yang coba bikin oplosan agama. Jadi ajaran dioplos kabeh, Pak. Ajaran Yahudi ku api, ajaran Nasrani ku api, ajaran Islami ku api, dioplos dadi siji. Yang termasuk pertama kali ini sempat diangkat oleh satu tokoh orang Indonesia yang kemudian dipenjara, bernama Ahmad Musodik. Pernah mendengar namanya? Namanya apa pertama kali gerakannya dia? Bukan Gavatar, sebelum pertama kali Al-Qiyadah Al-Islamiyah, hingga berubah menjadi Milah Abrahamiyah, hingga menjadi Gerakan Fajar Nusantara. Ada buku berkembang Pak, waktu itu dicetak buku-bukunya, mulai lambang yang bintang 6 itu, David Star itu, hingga pun ada lambang solib, ada lambang bintang sama bulan. Terkesan itu semuanya baik. Loh Pak, itu gak orang percaya. Buktinya banyak orang percaya Pak. Yang hijrah kemarin berapa orang kira-kira Pak? Yang hijrah ke Kalimantan kemarin ikut Gavatar itu berapa orang? Ratusan. Banyak orang tertipu di sana. Yang jadi masalah sekarang lagi Bapak Ibu muliakan adalah pemikiran pluralisme ini ketika punya pemahaman orang-orang relativisme. Nilai kebenaran bukan diukur dari dalil, bukan dari ayat, bukan dari hadis, tapi dari relatif enggak secara nalar. Dan ini banyak diangkat oleh orang-orang kaum akademisi, di mana muncul pemahaman pula dengan anggapan apa? Loh Mas, jenengan Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Tuhan ini siji asli nih Mas. Ada nggak orang semacam ini Pak ngomong ngoten? Halo, ada nggak orang ngomong semacam ini? Rata-rata orang akademisi Bapak Ibu, dari universitas dan sebagainya. Tapi pemahaman agamanya kemplur doan. Dia menganggap semua itu Tuhannya satu Mas, cuma namanya beda. Yahudi menyatakan Yehuwa, Kristen menyatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Jenengan umat Islam matur itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bedo. Jenenge bedo tapi Tuhane mek siji. Itu versi dia. Dan ini bahaya besar Bapak Ibu muliakan. Dan non saya Pak Ibu muliakan, dia punya anggapan semua agama itu baik, diyakini monggo, gak diyakini gak popo. Ada enggak orang semacam ini juga? Dalam anggapan dia pula, semua agama menuju pada tujuan yang sama, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Misal Pak Ibu ya, misal nggih, jenengan matur ngeten, lho Mas sing di surga itu duduk bapakmu ya masalahnya. Sing di surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih yang namanya syarat-syarat di sana. Termasuk ketika misalnya kita nukilkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, Mas, saya mengerti loh Mas, agama yang mlebu surga loh untuk saat ketika Nabi diutus, yaitu Nabi Muhammad diutus, cuma Islam toh. Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima cuma Islam. Ayat lain di surat yang surah Al Imran Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, di antara kamu cari agama selain Islam walan yuqbala minhu, Allah enggak terima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kelak pada hari kiamat dia menjadi orang yang rugi. Langsung muncul sebuah statement yang menyatakan wah terlalu fundamental nih Mas, sampai udah terlalu eksklusif lah, kalau bisa inklusif gitu loh, anggap semuanya sama. Nggak seperti itu Mas, baik semuanya itu Mas. Wajib ibu bapak pahami nun sewu,
pola pemikiran, keyakinan, relativisme agama ini, semua agama sepakat itu adalah musuh mereka. Jadi relativisme agama ini musuh seluruh agama. Sekali-kali coba Bapak Ibu kalau punya teman yang non muslim sampai takon nih coba, Pak, menurut agama ini sampean, aku wong Islam mlebu surga enggak kira-kira? Wani ngomong? Berani ngomong? Halo, berani ngomong? Kalau saya berani Pak, saya datangi. Menurut panjenengan, dalam agama panjenengan, saya orang Islam, umat Islam, dalam koridor agama panjenengan masuk surga atau enggak? Pasti menyatakan enggak masuk surga. Hanya cuma domba-domba Bani Israel. Hanya para domba yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, versi dia. Orang Yahudi pun sama, ditanya apakah kami bakal masuk surga? Enggak bakal, yang ngomong saya mau sama enggak bakal masuk surga sampean. Nah, kok muncul ada anggapan untuk umat Islam terlalu eksklusif. Dan satu hal Bapak yang memuliakan, Allah berfirman, tadi Ustaz Heru baca surat Al-Bayyinah, ada kalimat di sana yang Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah menyatakan sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab, Yahudika Nasranika, wal musyrikin, orang-orang musyrikin yang non ahli kitab pula, fi nari jahannam, Allah menyatakan mereka nantinya di neraka jahannam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Masa Allah salah sih? Wah, gak bener ini, doktrinnya gak bener ini. Sampai Allah satu kalimat, ulaika hum syarrul, Allah sendiri menyatakan ulaika, mereka lah orang-orang gak iman tadi, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Yang ngasih gelar bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada pernyataan, jangan terlalu eksklusif mas, gak usah terlalu fundamentalis mas, kalau bisa inklusif mas. Nek saya terlalu fundamental nanti menjadi radikal, nanti radikal ujung-ujungnya nanti jadi teroris. Itu omongannya orang-orang. Dan satu hal Bapak yang memuliakan, semua ajaran agama mengajarkan umat pemeluknya untuk senantiasa istiqomah meyakini agama yang dia anut. Kalau muncul anggapan relatif semacam ini Pak Ibu, batalkan, udah ini orang-orang nggak tahu tentang agama yang lain modelnya, atau bisa jadi dicekoi dengan uang dan lain sebagainya. Dan inilah Bapak Ibu memuliakan gambaran dari kita bersama, wajib mempelajari tentang masalah kesyirikan ini, wajib kita tahu bersama. Jangan sampai keyakinan yang kita anut ternyata dulunya ada. Seperti tadi yang kisahkan tentang masalah Lata, Uzza dan juga Manat. Ternyata itu di antara adat nenek moyang zaman dahulu kala yang kemudian turun diyakini sampai zaman sekarang oleh kaum muslimin bahkan. Paham sekilas? Jam berapa adanya Mas Heru? 1 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan dari yang kami sampaikan. Tentunya berat ini Pak. Monggo Bapak. Enggak dengar Mas Heru. Bolehkah? Bolehkah berkunjung tapi tidak mengucapkan Natal? Bapak Ibu memuliakan, pertanyaan indah dari seorang ayahanda kita tentang masalah bolehkah kita berkunjung ke rumah saudara, kerabat, tetangga kita di saat mereka perayaan hari rayanya. Seperti itu Pak ya. Walaupun tidak mengucapkan selamat. Adzan dulu, silakan kalau adzan dulu.
Allahu La ilaha illallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wat salatil qa'imah salatul fatilah wa ba'datul qiyamah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ibadallahi wa sinasibayikum faqad fazal muttaqun. Pertanyaan yang hendak kita yang menanyakan tentang masalah misalnya ada kerabat atau tetangga kita yang non seakidah dengan kita bersama, kemudian merayakan acara hari raya. Apakah boleh kita datang ke rumahnya kemudian tanpa mengucapkan kalimat selamat hari raya? Bapak Ibu Allah muliakan, yang pertama, selama perayaan telah usai, tidak ada ritual agama di sana. Tidak ada ritual agama di sana, maka panjenengan boleh muamalah sama mereka. Tapi ketika misalnya di rumah tersebut ada ritual keagamaan dan jenengan diundang untuk menghadiri acara tersebut, maka tolong wajib untuk dijauhi. Ada satu athar dari Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau sempat dakwah kalimat ini, Bapak Ibu muliakan, untuk kalian kaum muslimin untuk betul-betul menjauhi tempat-tempat peribadatan perayaan agama mereka. Fa inna sakhtallahi tanzilu alaihim. Beliau menyatakan di saat itulah murkanya Allah mendatangi mereka kesemuanya. Kenapa murkanya Allah mendatangi mereka? Orang-orang ini menjadikan selain Allah sembahan. Dan Allah gak suka diselingkuhi. Kayak seorang suami diselingkuhi gak terima, Allah lebih lagi dalam masalah peribadatan diselingkuhi, Allah sangat gak terima. Dan betul kata Ibnu Khattab, saat itulah murkanya Allah jatuh pada mereka kesemuanya, di saat mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil sebuah istinbat kalangan masyarakat kaum muslimin, terutama kalangan ulama kita,
ketika perayaan telah usai, tidak ada acara ritual keagamaan untuk main silaturahmi, diajak makan, monggo makan aja. Loh, makanan apa halal apa haram Pak itu Pak? Nun sewu, makanan ahli kitab bisa kita makan selama makanan tersebut dari daging yang dan non sewu. Banyak orang menyatakan bahwa makanan ini adalah makanan untuk persembahan mereka. Bukan, belum tentu Pak. Bisa jadi di antara mereka ini menyediakan makan khusus untuk pesta memang, untuk para tamu yang datang. Belinya di mana makanan ini? Di pasar. Pasarnya kaum muslimin, penyembelihnya orang Pernah saya cerita di sini Pak Iwal muliakan di masjid kita pula, saya punya teman Nasrani. Saat kami di rumah teman kami tadi menyembelih ayam Pak, dia ambil pisau tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok Bismillah ada gitu kan Mas saya? Enggak Pak, bener gini Pak, jadi gitu. Ini orang Nasrani Pak. Dan 9 mereka halal untuk kita makan setelah mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak ya. Kalau misalnya telah selesai, tidak ada cara macam-macam, hanya untuk dolin ke sana, sowan ke sana, monggo silahkan. Tanpa mengucapkan selamat hari raya. Wallahu taala alam bisawab. Yang lain? Nggih. Bapak ngapunten, ketika ada niatan, selama nggak ada undangan, ngapain kita datang? Paham maksudnya nih Pak? Kalau nggak ada undangan, ngapain jenengan datang? Kan mereka ngundang kita otomatis, Pak, monggo besok makan-makan di rumah saya. Undangannya apa sih? Makan-makan atau perayaan? Undangannya makan-makan atau perayaan? Makan-makan. Beda lagi, Pak, besok ada perayaan Natal di rumah kami, monggo makan-makan di rumah kami. Judulnya jelas Pak, perayaan Natal di rumah kami. Kemudian menyatakan ada makan-makan di sana. Nek sampean teko Pak, tuku bakso nang pinggir dalan ae karuan. Nah aku gitu aja. Lah dari situlah Pak, misalnya kalimat yang diundangkan tadi, monggo untuk datang, untuk makan-makan, kita datangi aja nggak masalah. Selama perayaan telah selesai. Tapi kalau perayaan masih ada di sana, masih ada lagu-lagu nyumetlin, gedak-gedok, jauhi saja. Dan satu hal Bapak yang memuliakan, tolong hindari pula kebiasaan anak-anak untuk acara ulang tahun niup lilin. Bayangkan Pak Ibu ya, lilin disumet. Bahasa Indonesia sumet itu apa Pak? Nah, lilin disumet, dinyalakan kan, lampune murup. Lampune kan murup Pak. Mari disumet disebul lah. Lah apa wae disumet? Iya apa ya? Nggih napa nggih? Nek memang niat gak diurupno, wis gak usah disumet. Disumet disebul kemplo. Kan jelas itu, Pak. Lah sama dalam hal ini pula, ketika diundang oleh orang-orang di antara saudara kita, tetangga kita, ada acara ini masih ada banyak Pak Pendetanya, udah gak usah datang di sana. Kalau saya udah gitu, Pak. Tapi ketika sudah aman, nggak ada apa-apa, cuma undang makan-makan, datang aja makan-makan di sana, nggak ada masalah. Wallahu taala alam. Seperti itu nggih. Barakallahu fikum. Mungkin bisa jadi Pak, saya ambil contoh. Saya punya di antara ustadz kami, murid dari Ustadz Abdullah Wasian, rahimahullah taala, beliau istiqomah sampai sekarang Pak, untuk makan ahli kitab haram dimakan. Ada di antara ustadz kita di kota Surabaya ini yang sampai sekarang istiqomah, di antara ustadz persyarikatan kita dari Muhammadiyah, sampai sekarang istiqomah, makanan mereka haram dimakan, apalagi di acara perayaan mereka. Sempat saya kudo, ngapunten ustadz, nek tuku PTE nang ngene pasar, PTE dibeli gawe bismillah ta enggak kira-kira ustadz? Kalau ngoten, loh kan tuh dipersembahkan di rumah jadi gitu. Wallahu taala alam, sambil pendapat seperti ini Bapak. Mungkin ada yang berbeda tentunya. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Cukup? Ada yang ganjel betul kira-kira? Ada Ustaz. Nggih, napa Bapak? Tadi kan Ustaz katakan diundang ya, kalau diundang makan-makan oke lah. Tapi kalau kita enggak diundang rasanya kok enggak pantes lah.
Gak diundang. Pripun Bapak ulangi? Gak diundang. Ini biasanya Pak. Kita masalah main perasaan. Baper istilahnya gitu Pak. Riyo wong teko nang omahku gak teko gak enak kan ngoten biasa ya Pak. Lah itu baper namanya. Pak Ibu, dalam percintaan nggak boleh baper. Dalam percintaan nggak boleh baper. Apalagi masalah agama nggak boleh baper. Percintaan, baper boleh nggak kira-kira Pak? Nggak boleh. Dikira Pak perasaan, bojo yo tutup, pacar yo tutup. Kakek gaya kan ngoten. Lah ini masalah agama lagi. Baper buang jauh-jauh. Perkara dia datang loh, nggak kita undang dia kan? Kita bisa nggak datang ke rumahnya dia ketika perayaan nggak ada masalah juga. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak ya, itu aja selesai urusan. Saya sempat diundang sama teman kami, Nasrani juga. Pak Ustaz, nang omahku iso apa mangan-mangan Pak. Tak delok tanggal 17, tak tekani Pak 17 soalnya. Dulu tanggal selawe. Saya datangi ke rumahnya dia seorang pendeta di kawasan Ngagel sana. Diundang Pak Ustaz. Diundang. Pak Ustaz, makan-makan Pak Ustaz, nang omahku Pak Ustaz. Saya datang tapi tak delok 17. Gak ada apa-apa tau, gak makan-makan tok. Saya datang ke rumah makan-makan. Emang cuma beberapa orang aja waktu itu yang diundang. Orang-orang khusus saja. Bukan karena perayaan dia, mungkin memang sengaja ngundang aja gitu aja. Wallahu ta'ala alam. Cukup Pak Ibu ya. Suka bermanfaat aku kalau lihat dari Allah Subhanahu wa taala pada khilaf. Murni dan memaafkan aku kalau lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.